Pada saat ini kita akan masuki sesi doa bersama dengan Pendeta Zeba, Sekretaris Eksekutif Daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Shalom Pak Pendeta, selamat malam. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian dan para pemirsa Hope Channel dimanapun saja mereka berada. Baik. Pak Pendeta, saya akan membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Nanti Pak Pendeta boleh memberikan ayat penguatannya. Untuk permohonan yang sudah masuk dari Bapak Jimmy, mohon doakan proyek pembangunan sekolah di Surabaya. Semoga lancar dan terjadi kesepakatan. Mohon doakan juga keluarga kami agar sehat selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Riko Tampu Bolon, mohon doakan untuk seluruh keluarga, anak-anak kami semua dalam kesehatan kerohanian dan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Rita Nayoan, mohon doakan jemaat Goshen Tedeng, Halmahera Barat, sedang melakukan pembangunan gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Dona Simanjuntak, mohon doakan anak kami, Kristanti Panjaitan, sedang dalam kondisi kurang baik kesehatannya. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Evelyn Tenda, mohon doakan Bapak Wedi Tadang dalam keadaan sakit, sementara dalam proses perawatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pak Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatan Pak Pendeta. Baik para pemirsa Hope Channel dimanapun saja saudara berada pada saat ini. Yang pertama saya ingin mengutip dari buku 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dari permohonan-permohonan tadi, kita bersyukur oleh karena rata-rata permohonan yang disampaikan adalah meminta pertolongan Tuhan. Maka ayat ini sudah terpenuhi bahwa di dunia yang berdosa ini ada begitu banyak kekhawatiran yang datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kekhawatiran apapun itu, Tuhan sendiri berkata bahwa serahkan itu kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa kita serahkan kepada Tuhan? Oleh karena Dia yang memelihara kehidupan kita. Oleh karena Dia yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang memelihara kita, kita adalah punya Tuhan, maka Tuhan yang akan atur segala kehidupan kita. Dan ketika kita berada di tangan Tuhan, kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu khawatir. Oleh karena Tuhan katakan serahkan. Dan ketika kekhawatiran, apakah itu pembangunan gereja, apakah itu kesehatan dan berbagai hal, ketika itu kita serahkan kepada Tuhan, maka itu adalah bagian Tuhan. Selanjutnya Tuhan yang akan bertindak. Terima kasih Pak Pendeta atas penguatannya. Saya akan melanjutkan permohonan yang sudah masuk. Dari Bapak Beni, mohon doa untuk anak saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Aswar, mohon doakan kondisi kami dalam rumah tangga sedang banyak pergumulan, secara khusus dalam hal ekonomi. Kiranya Tuhan membantu dan menunjukkan jalan keluar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Flori Vivo, mohon doakan saat ini saya sedang sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Nova, mohon doa saat ini saya sedang sakit di lambung, disertai sesak nafas dan rasa cemas. Kiranya Tuhan memulihkan dengan sepenuhnya.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Bapak Sarpono, mohon doa untuk anak-anak dan mantu agar selalu sehat dan lancar dalam pekerjaannya. Doakan juga agar semuanya boleh selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Pak Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatannya. Haleluya, puji Tuhan. Dari kesaksian-kesaksian dan usulan doa yang disampaikan tadi, saya ingin mengutip di buku Yesaya pasal 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29 firman Tuhan berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara, para pemirsa, dimanapun saudara berada, bahkan yang sudah memberikan usulan-usulan doa, Tuhan memanggil kita bahwa ketika kita lelah, karena kita tahu bahwa di atas dunia ini banyak kelelahan, kita letih, kita lesu, kita sakit, dan kadang-kadang kita tiba pada titik di mana kita tidak berdaya. Sehingga dalam ketidakberdayaan seperti ini, sering kita cemas. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan kepada saya dan kepada kita sekalian bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Apapun masalah kita, Tuhan akan memberikan kekuatan. Ketika kita lelah, ketika khawatir, ketika kita patah semangat, ketika kita mungkin saat ini seperti yang disaksikan tadi, sesak nafas dan sering khawatir, Tuhan katakan bahkan ketidakberdayaan kamu sekalipun, saya akan memberikan kekuatan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dan ketika Tuhan sumber kekuatan kita, maka Dia tahu setiap tubuh kita ini karena Dia yang ciptakan. Apa bagian saya? Bagian saya adalah berserah kepada Tuhan, percayakan hidup saya kepada Tuhan. Oleh karena memang di dunia ini, dunia di mana kita berada adalah dunia yang tidak aman, dunia yang tidak menjanjikan sesuatu yang kekal. Tidak ada. Itulah sebabnya hanya pada Tuhan saja. Oleh karena hanya pada Tuhan saja ada kekuatan, maka mari kita serahkan diri kita. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan di dalam doa kita, di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di saat-saat kita lelah, di saat-saat kita tidak berdaya, di saat kita sakit, di saat ada rencana, di saat ada sesuatu pergumulan, maka saat-saat ini adalah hal yang sangat penting di mana kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita punya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, karena Tuhan akan memulihkan kita, memberikan kekuatan kepada kita yang tidak berdaya. Masih bersama Pendeta Zeba, saya akan membacakan kembali Pendeta untuk permohonan yang sudah masuk pada saat ini. Dari Ibu Olivi, mohon doa untuk adik saya yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik kesehatannya. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Lukas, mohon doa untuk saya dan istri agar diberikan kondisi kesehatan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Tono, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Mohon doa juga untuk Christian yang juga sedang dalam proses pemulihan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Yusuf, mohon doa untuk Saudara Gau Yopi yang saat ini sedang dalam proses pemulihan pasca operasi ginjal.
Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Sandra, mohon doakan ibu kami yang baru keluar dari rumah sakit pasca opname, kiranya proses pemulihan berlangsung dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pak Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatannya. Baik, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat 4. Kitab Yesaya 41 ayat 4. Firman Tuhan berkata, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ayat 5. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau aku berdosa. Saudara-saudara, ada janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan di tempat tidur, bahkan di mana saja kita terbaring, ada janji Tuhan di sana, bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita, bahkan memulihkan kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas ayat yang sudah diberikan. Saya akan membacakan kembali untuk permohonan yang sudah masuk dari Bapak Amia. Mohon doa untuk istri yang baru bersalin, kiranya sehat bersama dengan buah hati kami yang masih ada di inkubator. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Anto Sihombing, mohon doa untuk orang tua dan anak saya, kiranya Tuhan selalu menyertai. Mohon doa juga agar kondisi kesehatan saya saat ini dapat lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Wulung, mohon doa agar anak saya ini dalam pergumulan pribadi. Kiranya Tuhan selalu menyertai seluruh rencana masa depannya setelah tamat sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Regina, mohon doakan kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap usaha kami dalam keluarga untuk melewati setiap pergumulan yang ada, baik secara materi maupun rohani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Bapak Manahan Sianipar, mohon doa untuk anak kami yang masih sekolah dan mengikuti tahap ujian. Kiranya Tuhan membuka pikirannya dan memberikan hikmat dari surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pak Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatannya. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16 firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dari awal saya sudah sampaikan dari ayat-ayat yang saya sudah bacakan tadi. Dan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 ini, Tuhan katakan bahwa kita harus terus-menerus datang kepada Tuhan. Kenapa kita harus terus-menerus datang kepada Tuhan? Oleh karena tidak ada tempat lain yang perlu kita andalkan selain hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji bahwa pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Akan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Tuhan itu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan itu pasti terjadi kepada pemirsa Hope Channel sekalian. Terima kasih Pak Pendeta atas ayat penguatan yang sudah diberikan. Kita kembali dalam sesi doa. Saya akan membacakan kembali untuk permohonan doanya Pak Pendeta. Nanti selanjutnya Pak Pendeta boleh memberikan ayat penguatannya. Dari Ibu Olvi, mohon doakan adik saya yang saat ini sedang dalam perawatan dari sakit kanker. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan melalui pengobatan dan perawatan yang dilakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Veronica, mohon doakan saya yang saat ini masih proses pemulihan dari sakit yang saya derita. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan sepenuhnya.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Sumarji, mohon doa untuk gereja kami agar dapat semakin berkembang dan bertumbuh dalam kerohanian, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Sonia, mohon doakan suami saya yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Bapak Lukas, mohon doakan agar saya dan istri dapat memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Pendeta dipersilakan untuk memberikan ayat penguatannya. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sana pemazmur Raja Daud menyampaikan bahwa ketika kita menghadapi pergumulan di atas dunia ini, maka ada 3 hal yang kita perlu ketahui. Yang pertama, masalah apapun yang kita lakukan atau yang kita alami, maka kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus selalu memuji Tuhan. Kemudian, yang kedua, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita harus ingat bahwa jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, masalah apapun yang kita hadapi, apakah itu penyakit dan lain-lain sebagainya, ingat, Tuhan akan menyembuhkan kita. Bahkan bukan hanya Tuhan menyembuhkan, tapi Dia akan mengampuni setiap kesalahan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi 3 perkara tadi mari kita buat dalam kondisi apapun. Kita tetap memuji Tuhan, kita harus ingat kebaikan Tuhan, dan ingat Tuhan akan memberikan pertolongan dalam segala keadaan kita. Amin. Terima kasih Pendeta, saya akan melanjutkan membaca permohonan yang sudah masuk. Dari Ibu Evelyn, mohon doakan proses keberangkatan saya untuk bekerja yang saat ini masih terkendala. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Mama Eda, mohon doa untuk anak saya yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan berencana untuk pergi ke Bali. Kiranya segala hal baik yang akan dilakukan Tuhan dapat menyertai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Aswar, mohon doakan agar saya dan keluarga dapat melewati pergumulan dan permasalahan yang saat ini sedang kami hadapi secara khusus dalam masalah ekonomi. Kiranya Tuhan mendengar doa kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Neti, mohon doakan agar saya dapat pulih dari sakit yang saat ini saya alami, terutama di bagian kaki. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Inge, mohon doakan suami saya yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan melalui pengobatan dan perawatan yang diberikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pak Pendeta, dipersilahkan untuk memberikan ayat penguatannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Tuhan, Mazmur 46 ayat 2, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apakah masalah pekerjaan? Apakah masalah perjalanan? Masalah sakit, penyakit? Maka kita harus selalu berlindung kepada Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena Tuhanlah penolong kita. Kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan adalah penolong kita. Bahkan dikatakan dalam kesesakan. Dan dikatakan itu sangat terbukti. Jadi,
Kalau Allah itu adalah tempat perlindungan, tempat kekuatan, Dia adalah penolong, dan dalam setiap kesesakan, dalam setiap tantangan kehidupan, dalam setiap rencana kehidupan kita, maka puji Tuhan, para pemirsa yang sudah membawa permohonan ini, pergumulan-pergumulan kepada Tuhan, maka kita harus yakin bahwa Allah itu satu-satunya penolong, dan bukan kapan Dia menolong kita, tetapi pertolongan Tuhan itu sudah sangat terbukti. Terima kasih Pak Pendeta atas ayat penguatan yang sudah diberikan. Baik, pada saat ini kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Yeba. Pendeta boleh mendoakan permohonan-permohonan doa yang sudah masuk. Baik, para pemirsa yang dikasihi Yesus Kristus, mari berdoa. Allah kami, pencipta kami, penebus kami, dan Allah sumber segala kehidupan kami. Segala puja dan puji layak kami angkat kepadamu, oleh karena hanya Engkau yang patut kami puji dan muliakan. Oleh karena tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau satu-satunya Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Allah sumber segala kehidupan kami, Allah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Namun kami juga menyadari, kami ini manusia yang berdosa, manusia yang rapuh tak berdaya. Untuk itu Bapa, ampuni dan sucikan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan melihat setiap kedalaman hati kami, yang meminta ampun dan terima kasih untuk pengampunan. Dengan keberanian, kami datang membawa usulan-usulan doa dari pemirsa Hope Channel. Kami datang berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sementara dalam keadaan sakit. Bapa kiranya datang sebagai dokter yang tidak kelihatan. Engkau jamah tubuhnya, angkat penyakitnya, sehingga dia boleh pulih. Sehingga dengan pemulihan yang dia peroleh, dia boleh gunakan untuk bekerja dan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa memohon berkat Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sementara membangun rumah Tuhan. Tuhan memberkati mereka, limpahkan berkat-Mu, sehingga pembangunan rumah Tuhan boleh terlaksana dengan baik, sehingga nama Tuhan ditinggikan di dalamnya. Kami juga berdoa memohon berkat Tuhan bagi yang baru saja melahirkan. Tuhan tolong memberkati anak dan ibunya, kiranya sehat, sehingga mereka boleh menyaksikan kebesaran Tuhan dan nama Tuhan boleh ditinggikan. Kami juga berdoa memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kekhawatiran sehubungan dengan keadaan yang dihadapi saat ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Kiranya pertolongan-Mu terbukti, iman mereka boleh dikuatkan. Kami juga datang berdoa memohon berkat Tuhan bagi saudara kami yang akan mengadakan perjalanan. Tuhan tolong memberkati, tibakan mereka di tempat tujuan dengan selamat. Kami juga berdoa memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sementara mencari pekerjaan. Tuhan tolong berikan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang tepat, yang dapat menjamin masa depan mereka di dunia ini sampai ke dalam kerajaan surga. Dan kami juga datang meminta kepadamu, kiranya iman kami akan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Karakter kami akan semakin menyerupai Kristus untuk kekekalan. Engkau juga terus memberkati akan Hope Channel ini, sehingga menjadi saluran berkat untuk kekuatan iman. Dan dengan demikian, melalui wadah Hope Channel ini, nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Sempurnakanlah doa kami ya Bapa, dan jawablah sekedar kemurahan-Mu.
Karena kami mohon semua ini melalui Yesus Kristus Sang Gembala Agung kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta sudah memimpin sesi doa pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai pelayanan pendeta dimanapun pendeta berada. Bagi pemirsa Hope Channel Indonesia, semua permohonan yang sudah masuk, walaupun belum dibacakan pada saat ini, jangan berkecil hati karena seluruh permintaan doa yang sudah masuk akan didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia.